Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Insyaallah kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling berbagi. Ya, mungkin ada penjelasan-penjelasan yang kurang jelas, atau mungkin ada hal-hal yang kita dapatkan seputar masalah hukum Islam yang belum kita tahu tuntunannya, maka kesempatan ini kita gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mendekati atau selalu bertamu di rumahnya seseorang yang sudah jadi murtad? Boleh. Boleh. Asal dengan niat untuk membujuk, mengajak dia untuk bertobat. Tapi kalau kita sering datang di situ karena dia orang kaya, karena dia pejabat, supaya kita diberikan kekayaan, kita diangkat menjadi pejabat, tentu tidak boleh. Ya, sekedar datang boleh ya untuk memberikan penjelasan-penjelasan atau nasihat-nasihat atau membujuk ya rayuan supaya dia bertobat, dia kembali ke jalan yang benar, adalah boleh. Ya, boleh. Bahkan kalau dia misalkan masih ada hubungan kerabat, mungkin orang pe om, mungkin orang pe sepupu atau keluarga masih dekat, apalagi orang tua, maka harus tetap ya kita datangi. Dan ini yang disebut dengan silaturahim. Ya, silaturahim tidak memandang muslim atau kafir, ya tetap kita datangi mereka. Siapa tahu dengan datangnya kita itu kemudian ya Allah Subhanahu wa taala turunkan asbab kita mendapatkan hidayah kembali dia. Nah, pertanyaan kedua, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang bekerja di tempat judi, tapi dia tidak bermain judi, apakah gaji dari hasil dia bekerja adalah haram? Minimal syubhat. Kalau tidak haram, syubhat. Karena kata Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, kalau kita tahu di situ tempat judi, di situ tempat riba, di situ tempat maksiat, kalau ada pekerjaan yang lain, cari pekerjaan yang jelas halalnya daripada hal tersebut. Kalaupun dia tidak haram, minimal syubhat, tidak berkah rezeki kita di situ. Ya, biar gajinya besar, ya, biar karyawannya baik-baik, tapi kalau tempat pekerjaan yang haram, baiknya kita tidak di situ. Bagaimana Ustaz kalau terlanjur saya kerja di situ? Kalau udah terlanjur kerja di situ, jangan dulu keluar. Cari-cari peluang dulu di tempat yang lain. Kapan kita dapat peluang di tempat yang lain, keluar. Meskipun mungkin gajinya lebih rendah. Kenapa? Karena memberikan nafkah buat anak istri ini hukumnya wajib. Takut kalau bapak langsung keluar dari situ, jadi nganggur. Nah, tidak memberikan nafkah buat anak dan istri, dosa. Ya, jauh lebih dosa, lebih wasiat ya daripada yang tadi. Mending kita masih kerja di situ sambil mencari-cari pekerjaan yang insya Allah dapat, meskipun ya mungkin upah atau gajinya lebih rendah. Seperti itu. Dan ketika orang tuanya tahu dia bekerja di tempat tersebut, Ustaz, orang tuanya tidak melarang, apakah orang tuanya mendapatkan dosa? Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu." Siapa yang melihat kemungkaran, wajib untuk dia rubah kemungkaran itu. Ya, maka orang tua, teman, orang dekat dengan dia tahu bahwa dia kerja di tempat haram, kemudian dia biarkan, berdosa.
karena membiarkan kemungkaran itu dosa. Ya. Maka harus dirubah. Bagaimana caranya? Dengan cara yang bijak. Ya. Jangan langsung bilang, neraka kamu. Enggak, tidak bijak itu. Ya. Mungkin orang ajak dia makan sama-sama. Ya. Mungkin sambil ngebakso begitu itu. Kalau orang takut bicara, download saja ceramahnya Ustadz siapa begitu tuh, berbicara tentang masalah ini. Ana dengar ada ceramah Ustadz begini nih. Kan dia dengar langsung Ustadz, bukan antum yang bilang. Ya. Biarkan, dia terima atau tidak itu urusan dia. Paling tidak dia akan selalu terhayal dengan ceramah itu. Ya. Jadi begitu cara-cara Islam, jangan langsung antum ponis, aduh kenapa kamu kerja tempat judi? Kalau kamu mati masuk neraka ini. Nah, jangan begitu. Ya, dia akan putuskan pertemanan dengan kita, ya dia semakin ya jauh dari orang-orang yang baik. Tapi ya carilah cara-cara yang baik. Jadi seperti itu insyaallah ya, orang tua, teman, bukan cuma orang tua, siapa saja yang melihat orang yang bekerja di tempat yang dosa ini harus untuk kita cegah. Baik, masih ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon petunjuk. Bagaimana sikap kita apabila disungguhi makanan daging atau ayam oleh saudara bukan muslim, terkait keraguan atas halal atau najis makanan dihidangkan, mohon penjelasan. Jadi begini, kalau jenis makanannya halal di tempat kampung yang masih ada orang muslim di situ, hukum asalnya halal. Ya. Kecuali antum lihat, dan dalam hukum Islam kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amu ahlil kitab halal lakum. Sembelihan ahlu kitab itu halal bagi kalian. Sembelihan orang Yahudi, sembelihan orang Nasrani halal buat kita. Ya, nanti akan kita jelaskan itu insyaallah. Nah, kalau kita dihadiahkan, kecuali kalau dihadiahkan bab 1. Ya. Atau anjing, atau ular, ya. Atau daging yang tidak halal bagi kita. Itu jelas tidak boleh. Tapi kalau dia kasih ayam, ya. Daging sapi, daging kambing, ya seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, aku didatangi orang memberikan hadiah 2 jenis daging. Setelah datang Nabi, waktu itu tidak ada Nabi. Setelah Nabi datang, aku katakan, ya Rasulullah, ada orang datang bawa daging ini. Aku nggak tahu ini pakai sembilan syariah atau tidak. Nabi bilang masak, pas makan baca bismillah. Ya. Nah, jadi seperti itu hukumnya. Jangan sampai orang persempit masalah ini. Akhirnya setelah dengar ceramah ini, Sunni mau makan ayam, ya. Kagedonya pakai bismillah ini ada potong. Tidak. Hukum asalnya Bapak Ibu sekalian, selama masih di Manado, selama masih di Indonesia, kecuali kalau Bapak Ibu tinggal di negeri kafir. Tidak ada muslim di situ. Kafir semua. Nah, ini sebaiknya jangan makan ayam, ya ikan jo, ya, atau yang tidak mempersyaratkan untuk disembelih hewannya. Itu. Ya. Nah, kalau kita masih di Manado, masih hukum asal adalah halal. Kecuali Bapak bisa lihat, astaga, cuma dia JGP di pintu, ya. Astaga, cuma dia kasih toki di batu. Nah, kalau terang lihat begitu, ini jelas, ya. Tapi kalau masih ragu-ragu, belum ada keterangan, cuma kata orang, maka hukum asal halal, ya. Gitu. Jadi jangan dipersempit masalah ini. Takut nanti kalau antum salah, semua orang panggil antum kalau ayam kita nyak makan. Ya, tidak boleh juga dalam Islam mengharamkan yang dihalalkan Allah, dan tidak boleh menghalalkan yang Allah haramkan. Ya, termasuk kekafiran orang menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Nanti akan ada penjelasannya tentang itu. Ya, jadi hukum asalnya seperti itu ya. Kalau ada orang hadiahkan kita ayam, apakah dipotong pakai bismillah atau tidak, hukum asalnya halal. Ya, nanti dimasak pas mau makan baca bismillah saja. Ya, begitu keterangan dari Nabi. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah pasir bisa digunakan sebagai pengganti tayamum tanah untuk membersihkan liur
Iya, anjing. Iya, pasir, debu, tanah itu satu jenis. Ya, iya sama semua itu. Jadi kalau bejana, piring, barangan goreng, loyang, ember dijilat oleh anjing, cucilah 7 kali, 1 kali dengan tanah. Tanah ini termasuk di situ pasir, termasuk di situ debu, termasuk di situ tanah, sudah masuk di situ semua. Ya, bagaimana apabila saat sholat baju kita terkena kotoran cicak? Mohon penjelasan. Kalau kita tahu, sadar, sementara sholat tiba-tiba taks jatuh, keluar, dicuci, ya, karena dia najis. Tapi kalau jatuh di belakang, kalian ingin tahu, kan nggak tahu di belakang jatuhnya. Pas di rumah, so gantung di hanger baju, astaga ada tai caca, ya, sudah selesai, sah salat kita, karena terang tidak tahu, ya. Jadi hukum Islam itu masya Allah, betul, ya, ketat, tapi ada pengecualian, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bolehkah celana yang terkena kentut kemudian pakai sholat? Apa sah sholatnya? Makasih. Ya, kentut ini yang najis itu adalah keluarnya, ya, kan angin. Tidak ada zatnya di situ, kecuali kalau ada yang keluar sadik-sadiki, itu bukan kentut namanya, ya. Itu kotoran, ya. Kalau ada yang membasah-basah atau ada yang ya semisal dengan itu, nah ini bukan kentut lagi. Tapi sekedar angin yang keluar memang batal wudu, ya. Tapi angin yang terkena celana itu, sarung atau baju, pakaian, bukan najis, ya. Karena najis di sini adalah 3 tadi. Ada baunya. Jadi celana yang sudah terkena kentut, ya, setelah 5 menit, 10 menit, coba cium. So, tidak ada DP bau kan begitu, ya. Ada warnanya, coba lihat kalau ada DP warna, ya. Ada rasanya, ya. Nah, cuman angin dia akan hilang dengan sendirinya sehingga dia tidak najis. Ya, bagus ditanyakan hal seperti ini, ya, sampai terus masih ragu-ragu, akhirnya setiap kentut ya cuci lagi celana, setiap kentut cuci celana. Kalau orang makan apa yang sering kentut ini, iya, bagus ya. Masalah hukum memang harus kita tanyakan ya supaya kita yakin dengan pengamalan hari-hari. Baik, pertanyaan terakhir mungkin ini, apa hukumnya orang yang kalau sholat Jumat hanya banyak cerita di luar? Bagaimana tentang sholatnya? Makasih. Mantap ini. Sebetulnya di hampir setiap masjid sering disebutkan, ya. Idza sa'idal khatibul mimbar fala yatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar, jangan lagi ada yang bercakap-cakap. Siapa yang bercakap-cakap, maka tidak ada Jumat bagi dia. Kata para ulama, tidak ada Jumat bagi dia, ada 2 pengertiannya. Tidak ada Jumat bagi dia, artinya tidak ada pahala Jumat bagi dia. Jumatnya sah, tapi nggak dapat pahala. Ya, ibaratnya antum kerja pas terima gaji antum nggak dikasih gaji, ya gitu, nggak ada pahalanya. Nah ini yang dimaksud dengan fala jum'atalah. Ini pendapat yang pertama dari para ulama yang disebut dengan fala jum'atalah, tidak ada Jumat bagi dia. Dia sah Jumatnya tapi nggak dapat pahala sama sekali, kan rugi Pak. Yang kedua, fala jum'atalah, sia-sia Jumatnya, ya, batal Jumatnya, ya. Makanya setelah khotib naik di atas mimbar itu, maka tidak layak lagi bagi seorang muslim masih bercerita atau bermain-main, termasuk bermain-main, ya. Sekarang dia cabut-cabut benang bajunya, ya. Atau kalau di zaman Nabi itu main-main kerikil, karena masih pasir, jadi kerikil disorong ke sana, disorong ke sini. Nah, itu ditegur oleh Nabi, ya. Nah, di zaman kita sekarang mungkin ya ada yang bawa handphone, ya, sambil
kotak-katik handphone. Nah, itu nggak boleh. Apalagi bicara, ya. Sementara khotib disampaikan, ya. Karena khutbah ini dia bukan 2 rakaat Jumat. Ya, saya ingin luruskan, sebagian orang punya pemahaman khutbah ini adalah 2 rakaat. Tidak. Rakaat itu dalam bahasa Arab artinya ruku. Tidak ada kan khotib yang ruku. Makanya kalau ada orang tanya, salat apa yang tidak ada rakaatnya? Salat jenazah. Karena salat jenazah nggak ada rukunya. Ya. Nah, khotib ini bukan 2 rakaat Jumat. Salat Jumat itu diperintahkan cuma 2 rakaat. Hanya saja Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umat Rasulullah, saking pentingnya Jumat itu, Allah hapuskan kewajiban dhuhur bagi yang memenuhi salat Jumat. Jadi orang yang terpenuhi salat Jumat tidak wajib bagi dia dhuhur. Dan kalau dia salat dhuhur enggak sah. Misal, Bapak mukim di Manado, laki-laki tidak sakit, berarti wajib Jumat. Datang Jumat, bilang kita banyak kerja, mau sholat duhur lama kalau Jumat, nggak sah Pak. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu Allah sudah batalkan tentang duhur. Ya, Allah datangkan Jumat, dan Jumat ini cuma 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Adapun khutbah itu lain lagi. Ya, memang syariatnya Jumat itu ada khutbah, ada sholat. Sholatnya cuma 2 rakaat. Nah, namun khutbah ini rukun dari pelaksanaan ibadah Jumat. Artinya tidak sah salat Jumat tidak ada khutbah. Makanya pengurus badan takmir jangan sampai tidak ada khotib. Tapi kalau di kota-kota begini gampang. Kadang-kadang di desa itu setengah mati cari khotib. Ya, aduh. Makanya di desa itu wajib punya buku di situ tuh. Karena kapan tidak ada khotib, siapa saja yang boleh baca, baca saja itu. Nah, yang saya ingin sebutkan, khutbah ini adalah termasuk rukun. Sah atau tidaknya salat Jumat kita sangat ditentukan dengan khutbah. Nah, khatib sementara menyampaikan khutbahnya ini tidak boleh ada yang bercakap-cakap, tidak boleh ada yang berbicara, tidak boleh ada main-main. Bahkan siapa yang mengatakan kepada temannya diam, maka tidak ada Jumat bagi dia. Ya. Jadi kalau di samping kita orang bercerita, diam kuat, ya, masuk juga orang di situ. Ya. Terus bagaimana caranya untuk mendiamkan mereka ini? Ya, kan begitu kan masalah ini. Banyak orang bercerita di samping, Anda nggak khusyuk mendengarkan khutbah. Bagaimana caranya? Sampaikan sama khatib. Dalam Islam boleh begitu, ya, secara syar'i sampaikan. Ya, khatib kasih diam dulu pada orang. Nah, khatib boleh menegur mereka, ya, boleh seperti itu secara syar'i. Nah, supaya orang tahu ini, cuman tidak terbiasa di kita orang di sini. Tapi secara hukum boleh makmum menyampaikan kepada khatib untuk mendiamkan orang. Bahkan kalau orang tertidur, kan kadang-kadang tertidur mendengar khutbah. Khatibnya suara kecil, sound rusak, so tua, tidak jelas apa yang dia bilang, khutbahnya panjang, orang mengantuk, ya. Nah, kalaupun mengantuk, kata Nabi SAW, pindah tempat. Ya, antum duduk di situ tuh, ngantuk ini, tidak jelas, jangan cari tiang. Antum cari tiang, ada manggro di situ, batal, ya wudunya batal Jumatnya. Iya. Jadi bagaimana caranya? Karena antum mengantuk, pindah cari tempat yang lain. Masih mengantuk lagi di situ, cari lagi tempat yang lain. Seperti itu tuntunan Islam, ya, untuk masalah khutbah Jumat ini. Jadi insyaallah bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai turun pejamaah, ya, ada yang seperti ini nih, yang bercerita khatib sudah di atas mimbar, ya, fala juma'atalah, tidak ada Jumat bagi dia. Jadi sekali lagi tidak ada Jumat bagi dia, dua kemungkinannya. Pertama batal Jumatnya, yang kedua tidak dapat pahala sama sekali. Jadi tidak ada baiknya berbicara sementara khutbah. Kadang-kadang ini mohon maaf, pengurus masjid cuma sibuk dengan kotak celengan. Sepajaran jauh, ya. Khatib sementara menyampaikan khutbah, jangan Pak, ya, merusak antum Jumat. Ini mohon maaf, ya, di sebagian tempat kadang-kadang pengurus masjid yang sibuk kas, ya. Nah, jangan, ya, sekali lagi jangan,
Ya, atur sebelum khotib naik di atas mimbar, atur juga bagaimana supaya pas khutbah ini orang memang seduduk dengarkan itu khutbah, ya.